Dunia ini berpikir dapat menyelamatkan dirinya sehingga menciptakan Tuhan dan agamanya, bukan? Adam itu licik. Semua agama di dunia ini mengulang dosanya Adam. Dosa itu lahir dari ketakutan. Ketakutan akan kurangnya pengakuan diri. Sehingga dia, aku nggak mau dihargai, aku nanti tidak dihargai. Aku nanti tidak dihormati. Maka agar aku dihormati, agar aku dihargai, aku harus punya barang-barang yang bagus. Aku harus punya banyak uang. Maka dia rela menipu, dia rela korupsi demi uang agar dia diakui. See? Anak-anak muda juga begitu. Agar aku diakui, aku anaknya si ini, anaknya si itu. Agar aku diakui pintar dan lain sebagainya. Wah, sibuk melakukan banyak hal demi validasi diri, demi kepentingan diri sendiri. Dosa itu muncul dari ketakutan. Jangan takut di sini bukan tentang aku nanti nggak dapat ini, nggak gitu. Ini dalam pertobatan konteksnya. Jadi jangan berpikir ini tentang kemakmuran. No! Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang dosa. Kita ambil ayatnya dari yang ke Lukas 13, ayat yang ke pertama sampai yang ketiga. Ini pada saat peristiwa ini terjadi di Galilea. Dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Kenapa mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Sekali lagi, tidak, kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Apa makna dari perkataan dan sabda Tuhan Yesus dalam latar belakang ini? Diberi perikop oleh LAI, dosa dan penderitaan. Di sini Tuhan Yesus menanyakan kepada orang-orang itu, sangkamu orang-orang Galilea ini, orang-orang Galilea yang diperlakukan demikian, apakah lebih besar dosanya daripada orang-orang Galilea yang lain? Ketika ia pada saat yang sama, ketika mereka diperlakukan secara tidak adil. Kata Tuhan Yesus, tidak. Artinya Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa kalau kamu melihat orang menderita, kalau kamu melihat orang diperlakukan tidak baik, kalau kamu melihat orang betapa diperlakukan buruk, belum tentu dosa orang itu lebih besar daripada dosamu. Hal ini membuka tabir di dalam diri kita bahwa Tuhan Yesus sedang memperingatkan kita, jangan cepat untuk menilai dosa orang lain, tapi engkau tidak menilai dosamu sendiri. Kadang kita dengan cepat menilai, kadang kita dengan cepat menghakimi dan bahkan memperkatakan sesuatu hal yang mungkin kita anggap berguna, padahal itu lahir dari ketidakmurnian hati bahwa orang lain pantas dia mendapatkan itu karena dia berdosa. Wajar dia mengalami semuanya itu karena dia berdosa. Dan pantaslah dia mengalami begitu hal yang berat karena dia sangat berdosa. Hal-hal yang seperti itu yang ditentang oleh Kristus. Karena apakah dosa Ayub sehingga dia dibebankan begitu banyak malapetaka? Bukankah Ayub dipuji oleh Allah betapa salehnya dia, tapi ia mengalami penderitaan yang luar biasa yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang berdosa di zamannya dia. Inilah yang disebut dengan hikmat yang daripada Allah. Inilah yang disebut dengan kehendak Allah. Inilah yang disebut dengan misteri dari keselamatan itu. Apa yang dipandang dunia ini sebagai sebuah kejahatan belum tentu kejahatan dalam misteri kekal yang abadi itu. Apa yang dipandang dunia ini baik, belum tentu baik di dalam pandangan Allah. Sebab apa yang dianggap dunia ini hebat, bukan hebat di hadapan Allah. Dan apa yang dipandang oleh hina oleh dunia ini, adalah suatu hal yang berharga bagi Allah. Oleh karena itulah mengapa Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini di dalam kesederhanaan Bapaknya. Ia begitu miskin, bahkan ia tak memiliki apapun. Kalau dipandang dari statusnya sebagai orang duniawi. Tapi orang yang seperti pribadi yang demikian itulah yang menyimpan harta yang terpendam, yang oleh karenanya kita menjadi kaya sebagai hadiah yang sempurna. Sabda Tuhan Yesus ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk mencari hikmat itu, karena hikmat itu terpendam di dalam.
Kamu tidak bisa menilai misteri Allah di dalam cara berpikir dunia yang sia-sia. Dan kita tidak bisa melihat Allah sebagaimana dunia melihat Allah. Ketika orang-orang dunia melihat Kristus seperti penyamun yang di sebelah kirinya. Jika engkau memang anak Allah, selamatkanlah dirimu. Bukankah engkau dapat berbuat hal yang lebih besar? Dunia memandang demikian. Betapa bodohnya Mesias itu. Mengapa kalau ia adalah anak Allah, mengapa ia tidak menyelamatkan dirinya dalam kuasanya? Ia dipandang bodoh oleh dunia. Tapi di dalam kebodohan itu ada hikmat yang tak dapat dipahami oleh dunia. Hikmat Allah itu tersembunyi bagi mereka yang mencari hikmat itu. Masalahnya di dalam pertobatan kita, apakah kita mencari hikmat itu? Apakah kita mengejar hikmat itu? Dan apakah kita merindukan hikmat itu? Apakah kita merindukan hikmah yang datang daripada Allah itu? Apakah kita menginginkan itu? Apakah kita mendambakan itu? Kalau yang kita cari bukanlah hikmat, kita tidak akan mengerti. Bahkan ucapanmu engkau mengaku percaya kepada Kristus, itu tidak akan membawamu kepada pengertian yang benar mengapa kita percaya kepada Kristus. Sebab banyak orang percaya kepada Kristus, tapi ia tidak mengerti bagaimana percaya kepada Dia. Kepercayaan kepada Kristus itu bukan tentang saya datang ke gereja, saya baca Alkitab. Lalu dengan demikian saya menyanyi, saya berkhotbah. Tidak. Karena iman itu adalah Kristus. Dan Kristus itu penuntun dan perintis iman. Karena Kristus itu hidup, maka iman itu pun harus hidup. Yang hanya dengan demikianlah kita dapat mengerti apa makna kerajaan Allah. Sayang sekali kalau kamu jadi Kristen. Sayang sekali kalau kamu menjadi seorang Kristen tapi kamu tidak mengerti apa makna menjadi Kristen dan mengerti apa makna kerajaan itu. Kita disebut sebagai anak pewaris kerajaan Allah. Apakah Anda pikir kerajaan Allah, Allah sedang bermain kerajaan-kerajaan seperti di film-film? Kerajaan Allah itu jauh lebih besar adalah tentang misterinya Dia yang Dia berikan kepada kamu ketika kamu siap menerimanya. Apakah kita siap menerima itu? Belum tentu. Hanya 1 dari 1 juta orang yang siap menerima itu. Apa maksudnya? Karena kebanyakan dari kita menjadi seorang Kristen tidak mendambakan kerajaan itu. Sebab kalau kita mendambakan kerajaan itu, kita mengejar Dia raja yang bertahta dalam kerajaan itu. Dalam hal mencari Kristus itulah kita perlu menyadari mengapa aku mencari Dia. Mengapa kita mencari Dia kembali kepada sabda Tuhan? Dosa. Realita dosa lah yang membuat saya mencari Dia. Oleh karena hutang dosa lah yang membuat Dia melayakkan saya. Kita sejak semula diciptakan untuk hidup yang kekal di dalam relasi yang kekal. Dan kita ketika gagal mengasihi Allah, ketika kita makan buah pengetahuan itu, kita gagal mengasihi Allah. Apakah Anda pikir Tuhan menciptakan kamu untuk mati? Tidak. Tuhan menciptakan kamu untuk hidup yang kekal di dalam relasi yang kekal. Dan untuk relasi yang kekal itu dapat terjadi, maka kedua pihak antara Allah dengan manusia harus saling mengasihi. Allah mengasihi manusia dengan memberikan semua yang jadi. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Dia ciptakan semua dengan baik. Dan hari keenam manusia diciptakan. Artinya semua yang baik itu sudah jadi, baru manusia diciptakan untuk menikmati semua yang baik itu. Jadi Allah menciptakan saya dan kamu bukan untuk kita menyembah Dia, bukan. Tapi agar kita menikmati kasih-Nya Dia. Dan Allah mengasihi manusia dengan begitu sempurna, dengan memberikan semua apa yang ada di semesta ini bagi manusia. Tetapi agar hubungan yang kekal itu dapat terjalin, agar hubungan yang kekal itu menjadi romantis, maka manusia itu pun harus mengasihi Allah. Tapi manusia itu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Maka Tuhan mengatakan, caramu mengasihi aku adalah jangan makan buah pengetahuan itu. Jadi jangan Anda pikir buah pengetahuan itu adalah ujian buat Adam dan Hawa. Itu bukan menguji. Itu adalah cara yang Allah beritahu kepada Adam dan Hawa, beginilah caramu mengasihi aku. Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah bersabda, jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintahku. Tapi ketika manusia itu gagal mengasihi Allah, ketika manusia itu memakan buah pengetahuan itu artinya dia gagal mencintai Allah. Dan ketika manusia itu gagal mencintai Allah, maka terjadi perceraian dengan Allah. Yang tadinya kita satu di dalam topangan hidupnya roh Allah, maka ketika manusia itu gagal mengasihi Allah, kita bercerai dengan Allah, kita berpisah dengan Allah, maka roh Allah tidak lagi menopang hidup manusia. Maka semakin lama manusia itu pun semakin menua dan mati. Mengapa itu bisa terjadi? Dosa. Dosa itulah yang membuat kita terhalangi kepada hidup yang kekal itu.
Maka Kristus datang ke dunia ini melakukan dua hal. Dia melunasi hutang dosa. Mengapa dosa itu disebut hutang? Dalam bahasa Ibrani dosa disebut hatah. Mengapa dosa itu disebut hutang? Karena ketika Adam dan Hawa berdosa, dia artinya dia berhutang kasih kepada Allah. Maka Kristus dengan taat dan sempurna sampai mati di kayu salib, itu artinya dia berhasil mengasihi Bapanya dengan sempurna. Maka dia berhasil melunasi hutang kita. Kalau kita gagal mengasihi Allah, maka dia telah berhasil mengasihi Bapanya. Tapi selain melunasi hutang dosa itu, dia melakukan hal yang lebih besar. Dia mengalahkan kuasa dosa, yaitu kematian. Dia mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Dan ketika ia bangkit, ia memberitahu dunia, aku telah hidup dari mati. Aku telah mengalahkan kematian. Maka pintu kekekalan kepadamu dibuka kembali di dalam aku. Dan ketika dosa itu telah diselesaikan di dalam Kristus, apakah sudah selesai begitu saja? Ketika Kristus berkata tetelestai, sudah selesai. Bahasa Yunani tetelestai itu adalah bahasa Yunani yang artinya selesai dalam hal penghapusan utang. Makanya dikatakan dia yang melakukan surat hutang dosa kita di kayu salib. Jadi ketika Kristus mengatakan tetelestai, hutangmu wahai manusia telah selesai di dalam ketaatanku yang sempurna kepada Bapakku. Makanya di dalam aku kau dibenarkan. Di dalam warisan dari Adam kita mewarisi kegagalan Adam. Tapi di dalam Kristus kita mewarisi pembenarannya. Di dalam Adam kita mewarisi kematian yang ditimbulkan dari hutang yang harus dia bayar dengan maut. Tapi di dalam Kristus kita mewarisi hidup yang kekal sebagai upah dari pembenaran itu. Maka di dalam Kristus itulah kita dikembalikan kepada kodrat kita yang semula untuk hidup yang kekal. Maka benarlah sabda Tuhan kita dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tidak tiba-tiba dijanjikan di sana. Kalau tidak sejak semula kamu diciptakan untuk hidup yang kekal itu. Tapi yang merusak semua itu adalah dosa. Maka Kristus datang melunasi dosa dan mengalahkan kuasa dosa yaitu kematian. Maka pintu kepada kekekalan itu terbuka kembali. Artinya di dalam Kristus itu sendiri karya pengampunan, karya penebusan itu telah sempurna dan tak bercacat. Maka kalau kamu mau hidup bukan dengan uang. Sebab dinasti Tiongkok sangat kaya, tapi hari ini mereka di bawah kakimu, di dalam tanah. Kalau kamu mau hidup bukan dengan pengaruh. Sebab Pontius Pilatus yang pengaruhnya begitu kuat mendakwa Kristus, hari ini masih di bawah kakimu, di dalam tanah. Kalau kamu ingin hidup dengan menyakiti orang lain, dengan kuasa, dengan harta, dengan perempuan, dengan laki-laki, Kleopatra yang begitu cantik, Raja Ahasveros yang begitu tampan, sampai hari ini masih di bawah kakimu. Artinya, semua yang kau pikir di dunia ini dapat membuatmu hidup lebih lama, tak akan dapat membuatmu hidup lebih lama. Sebab orang-orang yang memiliki semua yang kau kejar itu sampai hari ini masih berdiam di dalam maut. Tapi Kristus telah mengalahkan itu. Jadi jikalau kamu mau hidup, hanya Dia jawabannya. Dan kalau hanya Dia, dan hanya Dia yang sempurna yang bangkit dari dalam sejarah dunia yang telah mengalahkan maut itu, artinya Dia sempurna di dalam dirinya. Dan memberikan pengampunan dan belas kasihan yang besar kepada kita. Maka pertanyaan sekarang, apakah kita sudah sempurna di dalam Dia? Apakah saya sudah sungguh-sungguh di dalam Dia? Apakah kamu sudah sungguh beriman kepada Dia yang sempurna, yang telah menyelesaikan seluruh surat hutang dosa manusia, yang di bawah kutuk Taurat itu kita dikurung? Kristus telah sempurna melakukannya. Kalau kamu mengatakan saya pasti selamat, karena Kristus telah berkata sudah selesai. Yang selesai adalah Kristus, kamu dan saya belum. Apakah kita mengusahakan itu? Apakah kita sedang berjuang mencari itu? Kalau tidak, tidak ada keselamatan di dalam kamu. Makanya Kristus berkata, jikalau imanmu tidak seperti seorang anak kecil, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya memiliki iman seperti anak kecil? Dalam bahasanya yang paling ori, itu disebut dengan infant. Artinya bayi. Bayi itu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka jadilah seperti orang yang tidak dapat berbuat apa-apa agar kamu selamat. Dunia ini berpikir dapat menyelamatkan dirinya sehingga menciptakan Tuhan dan agamanya, bukan? Adam itu licik. Semua agama di dunia ini mengulang dosanya Adam.
Ketika Adam itu jatuh ke dalam dosa, dia takut bertemu dengan Allah. Dia ambil daun pohon ara, tutupi kemaluannya. Tapi Allah tidak peduli dengan usaha dia itu. Allah tidak menerima usaha dia. Tapi dari pihak Allah sendiri, ia ambil kulit binatang, ia tutupi dosanya. Artinya apa? Sehebat apapun usahamu untuk menutupi dosamu, kau tak akan pernah berhasil. Harus dari pihakku yang menolongmu. Seluruh agama di dunia ini berusaha mengampuni dan menutupi dosanya dalam mencari Allah. Tapi hanya Kristus yang berkata, aku datang mencari domba-dombaku yang terhilang. Dan hanya Kristus yang berkata, hanya aku yang dapat menolongmu. Adam itu licik. Licik sekali. Dan manusia di dalam kebodohannya, di dalam ketidakpunyaannya dari hikmat yang ilahi itu, dia mengulang dosa nenek moyang kita. Agama sana lihat batu bagus diciumnya. Lihat pohon bagus disembahnya. Lihat patung dewa-dewa disembahnya. Mereka berusaha membuat Tuhan mereka sendiri. Berusaha membuat Allah mereka sendiri. Karena ketakutannya. Dia takut akan binasa. Dia ciptakan Tuhannya sendiri. Tapi itu tak akan dapat menolongnya. Karena daun ara yang dipetik oleh Adam tak dapat menolong Adam. Tapi kulit binatanglah yang dapat menolong dia. Yang dibuat oleh Allah. Kulit binatang yang penuh dengan darah segar itulah yang dapat menolong Adam itu. Maka hanya Kristus yang berlumuran darah itulah yang dapat menolong manusia. Oleh karena itu, janganlah menjadi licik dalam pertobatanmu dengan mengusahakan usahamu seakan-akan engkau dapat berbuat sesuatu di dalam keselamatanmu terhadap dia. Justru karena memang kita tak dapat berbuat apa-apalah, maka Kristus itu datang kepada kita agar ia dapat menolong kita. Di dalam pertobatanmu jadilah seperti anak kecil. Berusahalah seperti kau tidak dapat melakukan apa-apa agar Tuhan yang bekerja di dalam kamu. Jadilah seperti anak kecil. Kalau kamu pinter, kalau kamu hebat, kalau kamu kuat, jangan andalkan itu. Tapi tunggu Allah membawa kamu kepada apa yang Dia mau. Karena kegagalan di dalam pertobatan, dalam mencari Allah, itu bisa terjadi karena egonya kita. Kita merasa kita bisa melangkah di luar daripada Tuhan. Berserah, sama seperti bayi itu berserah. Aduh mamaku mau ngapain, mau dibedakin, mau diapain, terserah. Yang penting aku wangi. Kita pun harus seperti itu. Tuhan mau buat apapun terhadap aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi satu hal yang pasti, sebagai seorang ibu yang membedaki dan juga mendandani bayinya untuk menjadi bayi yang baik, maka Allah pun melakukan itu kepada kita demi kebaikan kita. Itu yang pasti. Jadi jangan andalkan dirimu. Jangan katakan aku bisa, aku mampu. Enggak. Kalau kamu katakan kamu mampu, kamu menipu dirimu. Karena ketidakmampuan kita lah Dia turun ke dunia ini. Jadi dalam pertobatan jadi berserah. Berserah itu artinya seperti anak kecil itu. Seperti bayi yang tak dapat berbuat apa-apa, menyerahkan diri kita kepada Allah, biar Allah yang bekerja di dalam kita. Jikalau kau menderita, jikalau kamu sakit, mungkin kamu terburu-buru berdoa, Tuhan berikan aku kesembuhan. Atau kamu mengatakan, terima kasih Tuhan. Tapi di dalam syukurmu itu kamu berharap agar Tuhan menyembuhkan kamu. Jangan berdoa seperti itu. Tapi berdoalah, Tuhan aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana Tuhan? Kalau kamu menderita, kalau kamu kesakitan, kamu terburu-buru mencari keuntungan, mencari kesembuhan. Itulah kelicikan manusia. Dia ingin yang enak-enak. Kalau aku miskin Tuhan, aku pengen uang. Itu untuk kebutuhanmu kan. Tapi kamu tidak mengedepankan kebutuhan Tuhan. Dan maksud Allah mengapa Ia mengizinkan itu terjadi. Itulah hikmat itu. Makanya Paulus mengatakan apa? Aku lebih suka dalam kelemahanku. Mana ada orang yang lebih suka dalam kelemahannya? Semua orang lebih suka dalam kekuatan kan? Kekuatan untuk menindas orang yang di bawah dia. Para penguasa berusaha ingin mendapatkan kekuasaan. Bahkan rela berdosa agar dia berkuasa dan dapat memperlakukan orang yang di bawah dia. Tapi Paulus berkata apa? Aku lebih suka dalam kelemahanku. Mengapa dia sampai berkata seperti itu? Karena kita tidak mengerti apa yang dia mengerti. Kita tidak melihat apa yang dia lihat. Kita tidak merasakan apa yang dia rasakan. Dan kita tidak mendengar apa yang dia dengar. Itulah, maka dikatakan hikmat bagi dunia, kebodohan buat Allah. Tapi hikmat Allah adalah kebodohan buat dunia. Anda nggak di sini lebih suka dalam kelemahan? Kenapa Paulus mengatakan aku lebih suka dalam kelemahanku? Karena ketika aku lemah,
Disitulah Tuhan bekerja menolongku. Kau nggak akan tahu Tuhan itu baik. Kamu nggak akan tahu Tuhan itu penyembuh kalau kamu tidak diizinkan sakit oleh Tuhan. Kamu nggak akan tahu Tuhan itu kuat kalau kamu tidak diizinkan lemah oleh Tuhan. Kamu nggak akan tahu bahwa Tuhan itu bermurah hati kalau kamu diperlakukan tidak adil oleh manusia. Dan semuanya itu harus kita pahami sebagai apa? Sebagai hikmat yang datang dari Allah. Sekarang kalau baca itu, aku lebih suka dalam kelemahanku. Mengapa Paulus berkata seperti itu? Karena dia melihat apa yang tidak kita lihat, Bapak Ibu. Itulah iman itu. Dosa itu lahir dari ketakutan. Makanya dalam 1 Yohanes dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dosa itu lahir dari ketakutan. Ketakutan akan kurangnya pengakuan diri. Sehingga dia, aku nggak mau dihargai, aku nanti tidak dihargai. Aku nanti tidak dihormati. Maka agar aku dihormati, agar aku dihargai, aku harus punya barang-barang yang bagus. Aku harus punya banyak uang. Maka dia rela menipu, dia rela korupsi demi uang, agar dia diakui. See? Anak-anak muda juga begitu. Agar aku diakui, aku anaknya si ini, anaknya si itu. Agar aku diakui pintar dan lain sebagainya. Wah, sibuk melakukan banyak hal demi validasi diri, demi kepentingan diri sendiri. Dosa itu muncul dari ketakutan. Maka Tuhan pernah berkata, jangan takut. Kalau kasihmu itu kurang kepada Allah, kamu akan takut. Tapi kalau kita mengasihi Allah, kita nggak akan takut. Sebab kita percaya kepada sabda Dia, jangan takut. Jangan takut di sini bukan tentang aku nanti nggak dapat ini. Nggak gitu. Ini dalam pertobatan konteksnya. Jadi jangan berpikir ini tentang kemakmuran. No, saya nggak bicara itu. Itu tidak penting. Itu pasti memberkati berlimpah-limpah, saya kepala bukan ekor apa segala. Itu tidak penting. Untuk apa kau punya semua itu tapi kamu tidak mengerti kekayaan yang terpendam, hikmat yang dari Allah. Gak guna. Sebab orang begitu kaya, begitu dipandang tapi tidak punya hikmat, sia-sia. Makanya Salomo, pemimpin terkaya di sepanjang sejarah dunia ini, dia menulis surat pengkhotbah, dia mengatakan apa? Semuanya sia-sia. Padahal dia udah mengecap apa yang ingin kau kecap. Dia sudah melalui apa yang ingin kita lalui. Dia sudah merasakan kemasyuran seperti apa yang kita dambakan. Tapi pada akhirnya pun ia berkata, semuanya sia-sia. Artinya bukan itu yang berharga. Yang berharga itu adalah hikmat. Inilah alasan mengapa kita menjadi kaya di dalam Kristus. Sebab hikmat Kristus tidak diberikan kepada semua orang, bahkan kepada semua orang Kristen. Tapi semua orang yang mau mencari hikmat itu. Nah masalahnya apakah kita mau mencari hikmat itu? Dan hikmat ini akan membawa kita kepada pengertian siapa saya di hadapan Allah. Dan hikmat ini akan membawa saya kepada kesadaran siapakah Dia. Sehingga di dalam hidup ini, saya tidak akan menghabiskan sisa-sisa hidup ini di dalam kesia-siaan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Inilah panggilanmu menjadi seorang Kristen. Apa artinya bahwa ketakutan adalah sumber dosa? Karena di dalam ketakutan itu kita berupaya di dalam keinginan kita membawa banyak hal agar kita terlindungi. Tapi itu tidak akan dapat melakukan apapun. Kita hanya dapat melakukan dosa. Seperti Kain. Dia takut disaingi oleh Habel. Dia pun berdosa. Dari mana Kain belajar membunuh Habel? Dia tidak punya contoh bagaimana cara membunuh. Tapi dosa yang begitu gelap itu memampukan dia melemparkan kepalanya adiknya dengan batu. Itulah kuasa dosa. Kuasa dosa di dalam diri saya inilah, kuasa dosa di dalam diri kamulah yang membuat kamu dan saya kadang tidak mengerti apa maksud Allah. Bahkan di dalam hal yang terburuk dalam hidup ini. Itu yang membuat kita tidak mengerti. Oleh karena itu kalau kamu dalam kesulitan, kalau kamu dalam kesusahan, jangan terburu-buru berdoa. Tuhan bebaskanlah aku, Tuhan sembuhkan aku. Jangan. Jangan terburu-buru dalam maksudmu yang licik. Terima kasih Tuhan. Agar ketika aku bersyukur Tuhan membebaskan aku. Itu pun tidak menolongmu. Tapi coba tanyakan. Tuhan aku harus bagaimana? Aku harus seperti apa? Apa maksudmu di dalam semuanya ini? Satu hal yang pasti kalau kamu memang mengasihi Dia, kamu akan percaya kepada firman-Nya, rancanganku bukanlah rancanganmu. Kalau kamu memang mengasihi Dia, kamu akan percaya kepada Dia, kamu akan tetap dipedulikan oleh-Nya. Tetapi kadang karena kita tidak mengasihi Dialah, kita meragukan firman-Nya sehingga kita berusaha bekerja dari diri sendiri.
Karena kita tidak mengasihi dialah, kadangkala kita meragukan dia, menyalahkan dia, menuntut dia, dan menempatkan dia pada posisi yang tidak seharusnya. Kalau Kristus adalah Tuhanmu dan Tuhan adalah penguasa, maka dia berkuasa atas segala sesuatu dalam hidupmu. Itulah pertobatan itu. Jadi pertobatan itu adalah berserah penuh kepada Tuhan. Jadilah seperti anak bayi, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan di dalam hal yang demikian kita meminta pertolongan Allah. Tuhan, tolonglah aku harus bagaimana agar hidup ini dibawa menurut kemauan Tuhan. Kalau egomu masih tinggi, Roh Kudus tidak akan ada pada kamu. Sebab Roh Kudus itu mundur dari Saul karena egonya yang tinggi. Ketika Saul mengedepankan kehendaknya, Roh Kudus mundur dari dia kan? Jadi kalau kamu mau Roh Allah bekerja dalam kamu, jadilah tenang dan buang egomu. Kalau egomu masih tinggi, Roh Kudus gak akan bekerja dalam kamu. Roh Kudus itu adalah roh yang lembut. Ia mengurapi, ia menopang, ia membimbing, ia mengikuti, ia menuntun mengelilingi kamu seperti seorang ibu. Tapi kalau kamu sudah ingin mengusahakan dari dirimu sendiri, dia tidak akan bekerja. Makanya dikatakan hidup di dalam theosis, hidup di dalam persatuan dengan Allah itu apa? Hidup seperti Kristus itu. Hidup sebagaimana dia hidup. Itu yang terpenting. Inilah kekayaan kita, inilah anugerah yang terbesar kita dalam hal menjadi seorang Kristen. Menjadi Kristen itu tidak mudah. Karena kita harus mati terhadap banyak hal agar kita dapat mengikut Kristus itu. Kita harus mati terhadap daging. Kita harus mati terhadap kesombongan. Kita harus mati dalam kemunafikan. Kita harus mati dalam hal-hal yang palsu dalam diri kita. Dan untuk dapat mengenali itu, kita harus meminta hal itu kepada Allah. Kalau kamu masih takut miskin, kamu masih takut mati, kalau kamu masih takut sakit, kalau kamu masih takut apapun, imanmu itu palsu. Ya. Kalau kamu masih takut, aku nanti tidak sukses, aku nanti begini, imanmu itu masih palsu. Kamu takut mati, takut sakit, takut miskin, imanmu masih palsu. Percuma kamu ngomong, setiap hari Tuhan Yesus, Tuhan, kau baca Mazmur saat teduh tiap hari. Karena iman itu adalah iman yang hidup, yang mengubahkan hatimu. Karena iman itu timbul dari pendengaran yang masuk ke dalam hati. Jadi kalau kamu masih takut kepada semua itu, imanmu masih palsu. Kamu hanya berpura-pura beriman. Oleh karena iman yang sejatilah dari Paulus membuat dia tidak takut menderita. Karena iman yang sejatilah di dalam Petrus membuat ia tidak takut disalib terbalik di Roma. Oleh karena iman yang sejatilah dari Ignatius dan Irenaeus sehingga membuat mereka tidak takut ketika diperhadapkan dengan singa yang siap menerkam mereka. Oleh karena iman yang sejatilah di dalam Paulus sehingga ia tidak takut miskin dalam hal mengikut Kristus. Dan oleh karena iman yang sejati yang dimiliki semua rasulnya Kristuslah ia membuat mereka mengatakan, bunuhlah aku oleh karena Tuhanku. Kenapa? Karena dia telah mengalahkan ketakutan terbesarku, yaitu kematian. Ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Betul tidak? Sehingga orang berupaya kalau dia sakit demam banyak uangnya pergi ke Singapura. Ada seorang pengacara terkenal di Indonesia ya yang sering begini-begini ya. Ketika dia sakit dikit-dikit apa pergi ke Singapura dan lain sebagainya. Wah, mengapa bisa seperti itu? Wah, karena dia banyak duit dan belum mau mati karena masih pengen menikmati hidup. Ketakutan terbesar itu manusia itu kematian dan keinginan manusia itu kehidupan. Kalau yang kamu takuti kematian dan yang kamu inginkan kehidupan, mengapa engkau tidak mempercayakan jiwamu kepada Kristus yang telah mengalahkan kematian itu? Dan dengan dikalahkannya kematian, dia memberikan hidup melalui kebangkitannya itu. Mengapa kamu tidak percaya kepada dia? Saya sudah bilang, satu-satunya alasanmu menolak dia hanyalah kesombonganmu dan kelicikanmu. Berusaha menyelamatkan dirimu sendiri sebagaimana agama di seluruh dunia ini mengulang dosanya Adam. Jadi semua agama di luar daripada Kristus. Kekristenan itu bukan agama, itu hidup. Semua agama di dunia ini berusaha mengulang dosanya Adam. Saya berkata seperti ini bukan karena saya tidak toleran dengan semua agama. Justru karena saya mau memberitahu fakta kepada siapapun. Bahwa kalau anak-anak muda di sini, kamu kompromi dengan imanmu, kamu jual Kristus. Kamu berdiri di tepi jurang kebinasaan. Kamu tinggalkan gereja, kamu tinggalkan Kristus. Kamu hanya menghadap kepada kepalsuan dunia. Ketika kamu mati, apa yang di dunia ini akan menjadi fana. Keadaan kamu di dalam kematianmu menentukan
Seperti apa kamu dalam hidup yang kekal itu. Perjuangkanlah Kristusmu. Kalau kita tahu hanya Dia yang dapat menolong kita, sebab Dia di dalam sejarah dunia yang telah bangkit dari mati. Ia disaksikan oleh ratusan orang dalam kebangkitannya. Sehingga semua orang yang menyaksikannya rela mati demi Dia. Kalau hanya Dia yang dapat menolong kita, lalu mengapa kita tidak sungguh-sungguh mengikut Dia? Mengapa kita tidak sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Dia? Mengapa kita tidak sungguh-sungguh memberikan jiwa kita kepada Dia? Mempersembahkan hati yang kudus dalam berkenanan Allah. Mengapa kita tidak sungguh-sungguh mau mengejar Dia? Kalau kita tahu hanya Dia yang dapat menolong kita. Bahkan di dalam dunia ini pun kalau kamu tahu, itu gurumu yang sangat hebat. Itu saudaramu yang dapat tolong kamu. Kamu baik-baikin dia. Ada saudaraku nanti kalau aku pesta, aduh dia bisa bayarin pestaku. Kau baik-baikin tuh saudaramu. Kalau ada saudaramu yang pintar, kamu mau ingin kuliah lalu mendapatkan ujian, kau baik-baikin saudaramu itu biar dia dapat menolongmu. Karena kamu tahu Dia yang kamu butuhkan. Kalau kamu tahu bahwa hanya Kristus yang bisa menolongmu dan Dia yang kamu butuhkan dari masalah batinmu, mengapa kita tidak sungguh-sungguh mengikut Dia? Mengapa kita tidak sungguh-sungguh memberikan jiwa kita kepada Dia? Apakah alasanku? Apakah alasan Elia Myron tidak memberikan jiwanya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh? Kalaupun ada alasannya, hanya kesombongan dan kelicikan. Manusia itu licik. Sama seperti nenek moyang kita, licik. Jadi dunia ini itu cerminan. Kejadian itu kalau Anda baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin dan lain sebagainya. Enggak sekedar itu ada makna yang perlu dicari. Karena ini semua hikmat yang dari Allah. Dan hikmat itu tersembunyi dan dicari. Makanya betul sabda Tuhan kita, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan cari dulu kerajaan itu. Maka semuanya ditambahkan kepadamu, semuanya di situ itu apa? Hikmat. Karena hikmat itu yang paling kaya. Karena orang miskin pun, tapi kalau dia berhikmat, dia bisa bahagia. Sebaliknya orang yang sangat kaya raya, banyak uangnya apa segala macam, waduh, tapi dia tidak punya hikmat. Hidupnya seperti di dalam kesengsaraan. Banyak sekali pertarungannya dengan apa yang seharusnya tidak dia tarungi di luar daripada Tuhan, karena ia tidak menempatkan dirinya pada aras di mana Kristus itu berdiri. Jadi Kristus itulah kekayaanmu, anak-anak muda. Dialah satu-satunya kekayaanmu. Dialah satu-satunya pengharapanmu. Dialah satu-satunya apa yang dapat menolongmu. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar diantaranya adalah iman itu timbul dari kasihmu kepada Allah. Dan pengharapanmu itu timbul dari imanmu. Kalau kamu mau diselamatkan oleh karena iman, maka kasihilah Allah. Makanya Kristus itu tidak pernah berdusta. Dia mengatakan hukum yang terbesar bukan beriman. Hukum yang terbesar adalah kasih. Karena kalau kita nggak mengasihi Dia, kita nggak akan beriman kepada Dia. Dan kalau kita tidak punya iman, kita tidak punya pengharapan di dalam Dia. Inilah yang terbesar. Dan inilah yang terpenting dalam hidup pertobatan kita. Jadi mari kejar Kristus itu. Kemana Dia pergi, ngekorlah sama Dia. Jadi seperti anak kecil, kemana anak bayi pergi, kemana orang tuanya pergi, ke situ anak bayi itu pergi. Kemana Tuhan bawa kamu, ke situlah kamu pergi. Sekalipun kamu dibawa ke tempat yang begitu gelap, tapi kalau kamu mengasihi Dia, kamu yakin Dia akan menolongmu. Jangan percaya kepada para pembesar dan para bangsawan. Karena ketika ia mati, maka lenyaplah maksudnya. Kamu jangan percaya kepada janji-janji palsu, penyelamat palsu dunia ini. Aku akan memberikan engkau seperti ini, seperti ini. Dan sebagai hal yang terakhir saya mau katakan, peliharalah kemurnianmu. Kalau kamu tidak murni dalam mengikut Tuhan, kita akan rusak. Ketidakmurnian itu seperti apa? Sekalipun saya merendahkan diri, tapi kalau merendahkan diri untuk dipuji, itu kerendahan hati yang palsu. Itulah ketidakmurnian. Ketidakmurnian mengikut Tuhan. Tuhan, tolonglah aku agar aku mengikut Engkau. Agar aku dapat sungguh-sungguh denganmu. Tapi kalau kamu berharap hal yang lebih daripada itu, itulah ketidakmurnian itu. Jagalah hatimu supaya murni. Ketidakmurnian itu menimpa semua orang Kristen, termasuk saya. Ketidakmurnian itu menyakiti semua orang. Nah, berjuang menjadi murni itulah yang sangat sulit dalam hal mengikut Kristus. Sebab kita minta sesuatu daripada Dia. Apakah Anda pernah merenungkan mengapa Tuhan belum mengizinkan kamu berhasil dalam pertobatanmu?
Mungkin Anda sedang berjuang melawan dosa-dosamu, tapi mengapa Tuhan belum berhasil mengizinkan kamu? Belum mengizinkan kamu berhasil dalam semuanya itu? Karena kamu belum murni. Karena kalau kamu murni itu akan seperti Maria. Maria dan Paulus. Maria itu di dalam perutnya Allah itu berdiam. Tapi ia mampu tidak meninggikan dirinya. Ia tetap dalam kerendahan hati. Dan tidak meninggikan dirinya. Dan tetap dalam kesetiaannya. Artinya apa? Ia bisa tahan dalam kemuliaan itu. Tidak semua orang bisa tahan dalam kemuliaan. Kalau Tuhan masih belum izinkan kamu berhasil dalam pertobatanmu, itu artinya dia sedang mencegah kamu dari kejatuhanmu yang lebih parah. Kenapa? Kalau kamu berhasil, kamu bisa sombong dan meninggikan diri. Sebab apa? Lucifer itu tidak tahan dalam kemuliaan. Tuhan berikan dia banyak kemampuan. Tapi ketika ia merasa itu menjadi kemuliaan dia, ia menjadi sombong terhadap Allah. Dan pada akhirnya dia dibuang dari surga. Jadi tidak semua orang tahan dalam kemuliaan. Tapi hal ini bukan berarti kamu tidak mengusahakan pertobatan. Karena kerajaan Allah adalah upah. Upah hanya bagi pekerja. Apakah kamu akan mengupahi orang yang minum kopi dan duduk-duduk saja? Tidak. Kita tidak akan memberikan upah kepada orang yang tidak bekerja. Maka kerajaan Allah yang adalah upah dari Kristus yang telah menyelamatkan kita, tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mengupayakan cintanya kepada Kristus melalui pertobatan. Upayakanlah cintamu kepada dia. Bagaimana cara mau mencintai dia? Pertobatan. Karena pertobatan adalah koridor di mana kita berusaha menghilangkan pikiran kita tapi mengikuti pikiran Kristus dalam hal mengikuti perintah-perintahnya. Itulah yang penting buat kamu. Jadi memang mengikut Tuhan itu misteri. Keselamatan itu misteri. Ada banyak hal yang tidak dapat kita selami. Tapi kalau kita mencari itu, Tuhan akan berikan itu. Masalahnya, maukah kamu mencari? Apakah semua yang menyanyi di sini dengan menyanyi haleluya, terima kasih? Apakah sudah pasti diberikan hikmat? Belum. Belum. Saul kasih banyak domba, lembu-lembu, enggak ada hikmat. Apakah saya dengan berkhotbah seperti ini, apakah saya sudah diberikan hikmat oleh Allah? Belum tentu. Jangan ada yang begini. Maka carilah itu. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Jadi anak-anak muda, kamu adalah bunga dari gereja ini. Kamu adalah masa depan dari jemaat Kristus. Ubahlah caramu berpikir dalam hal mengikut Tuhan. Jangan ikut Tuhan itu, kamu mengikut Tuhan hanya karena kepentingan dagingmu. Kamu cari ayat-ayat, kamu comot ayat-ayat menurut kemauan kamu. Kamu sedang memperbudak Allah. Kalau begitu. Tapi berserah adalah mengikuti apa yang dia mau. Meletakkan dirimu sebagai seseorang di atas tampan yang akan Tuhan bawa. Itulah yang disebut Dengan demikian kamu pasti selamat. Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia pasti. Ia ada di tanganku dan di tangan Bapakku. Kalau kita di tangan Allah, kemanapun tangan Allah ini mengarah, kita ikut. Tuhan, aku mau ini. Aku mau ini. Kamu doa sama Tuhan begitu tuh untuk apa? Untuk keinginanmu kan? Bukan untuk keinginan Allah, bukan? Itu salah. Tapi itu sulit dilakukan. Mengapa sulit? Kita tidak rela. Kita masih punya keinginan-keinginan yang tersembunyi. Kita masih punya ketidakmurnian tadi. Ketidakmurnian itulah yang membuat kita tidak rela. Sulit bagi kita mengatakan, Tuhan, kepadamu lah aku berserah. Tapi di sisi lain, aduh aku masih pengen ini. Aduh aku masih mau begini. Itu ketidakmurnian itu yang harus kita buang. Itu yang harus kita tinggalkan. Dengan demikianlah, kalau kita berjuang meninggalkan ketidakmurnian, dengan demikianlah kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Karena kita bukan follower, tapi kita adalah murid. Kalau kamu adalah murid Kristus, sebagaimana Matius yang adalah murid Kristus telah berbahagia dalam kerajaan Allah, maka kamu pun dan saya akan berbahagia dalam status yang sama. Tuhan memberkati, kita berdoa. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang kau